sholat kita ini nggak benar? Ayo tunjuk tangannya yang sholatnya paling benar. Ayo tunjuk tangannya. Ada. Kalau kita dikasih rukun cuman sholatnya tok wajib, demi Allah sholat kita nggak akan diterima oleh Allah. Demi Allah nggak akan. Kenapa? Di dalam sholat wajib ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah Allah cinta, Nabi lebih cinta kepada kita. Kenapa? Karena tahu umatnya ini kalau sholat pikiran sama hati nggak pernah jadi satu. Sholat ini ada 3, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kita sampai yang ke ma'rifat belum deh. Wali min auliyaillah, wali songo, orang-orang soleh. Itu betul. Sampai datang ke ma'rifatnya. Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warabahu. Tatkala beliau sedang dibunuh dalam keadaan sholat. Jangankan kita dibunuh, nyamuk ngegigit masih ngenggaruk. Ayo jujur-jujuran dah. Betul nggak? Terus kalau kayak begitu sholat kita pasti diterima. PA. Yang namanya sholat diterima, pikiran sama hati jadi satu. Sekarang apa-apa kalau serius. Bu, Pak, kita mau minum. Harus serius. Saya kasih contoh, boleh? Emang aja biar haus. Keseriusan ini akan sampai kepada tujuannya. Betul? Ibu bapak pernah haus dong? Pernah? Yang pertama diambil apa? Gak mungkin dong air duluan. Benar ya? Yang pertama diambil apa? Gelas. Selesai ambil gelas? Gak mungkin dong ambil tutupnya. Tutup gelas dulu baru airnya. Kan gak mungkin. Serius ambil gelas kosong, isi air, selesai minum. Begitu. Itu namanya serius. Berarti tujuannya sampai ke mulutnya. Bapak, ibu mau makan sama serius. Ada yang minta betul nggak? Jadi kalau apa-apa yang kita ada tujuannya harus serius. Harus fokus. Ibadah kita nggak punya keseriusan. Kita walaupun nggak ibadah, rezeki dikasih, jangan bangga, jangan senang. Oh saya mah rezeki banyak aja Bib. Kita nggak perlu ibadah tapi rezeki saya melimpah ruah. Jangan salah. Allah ngasih kita urusan dunia terus menerus rezeki ditimpa kepada dia sampai dia melupakan Allah sehingga mati tanpa membawa iman di hadapan Allah. Itu keinginan Allah. Ngaku kita di KTP Islam. Kalau seandainya aja, kalau ini semua apa yang kita minta, kadang kan kita minta lama banget datangnya. Betul? Betul nggak? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu doa kita ya. Sholatnya? Enggak. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Baca Qur'annya? Enggak. Ya Allah, selamatkan saya saat datangnya berjalannya kami di jalan di atas sirat. Minta diselamatin. Sedekahnya. Terus yang pantas buat kita di mana? Neraka apa surga? Ayo jawab. Cepat. Jawab. Pantas surga apa neraka? Mau masuk neraka? Kenapa nggak mau? Nggak ada tampang Bib saya di neraka. Untung kita umatnya Nabi. Coba kalau bukan umat Nabi, udah digodok kita di dalam neraka. Kalau sayur ketupat digodok enak, kita digodok jadi bubur. Tahu nggak keselamatan umat Nabi Muhammad SAW? Ingat, yang pertama kali saya mengatakan apa Bib yang bisa membuat kita terjamin masuk ke dalam surga. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, saat Nabi ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apa yang kau inginkan dari tentang umatmu? Karena Nabi setiap malam yang dipikir umat. Kalau kita kan yang dipikir bagaimana cari rezeki buat besok. Tapi kalau Nabi bagaimana umat ini selamat di hari kiamat. Ini perbedaan kita dengan Nabi. Sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, aku beri waktu 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Apabila dia menyebut namaku,
mengumandangkan kalimat tauhid dengan penuh keimanan, maka umatmu ini masuk ke dalam surganya Allah. Setahun kata Nabi, ya Allah, kelamaan. Kelamaan. Ya udah 1 bulan kata Allah. Tetap kata Nabi, kelamaan. Kita nggak tahu, habis kita nyebut tahlil, kita nyebut tauhid, habis itu kita bikin dosa lagi. Yang penting mau taubat umatmu, kelamaan ya Allah. Ya udah seminggu, kelamaan masih ya Rabb. 1 hari sebelum meninggal, masih kelamaan ya Allah. Nabi masih mengatakan kelamaan. Ya Muhammad, tatkala ruh umatmu sudah sampai di tenggorokan, dia menyebut namaku dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dakhalil jannah, masuk mereka ke dalam surganya Allah. Sampai tenggorokan. Apa kata Nabi? Nabi angkat tangan, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Gak ada Nabi kayak Nabi Muhammad, gak ada. Nabi yang lain nafsi-nafsi. Ada di dalam rawi Ad-Diya'ul Lami'. Dijelaskan di dalamnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyaffa'. Ini perkataan Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengarang kitab ini. Beliau mengatakan sesungguhnya yang kekasih pertolongannya akan diterima oleh yang maha penolong cuma Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu boleh minta tolong sama tetangga. Mau sama saudara boleh. Belum tentu ditolongin. Betul? Betul? Tapi kalau Nabi pertolongannya saat diminta pasti ditolongin. Ada satu riwayat tatkala Nabi SAW melihat para wali bin auliyaillah di padang mahsyar. Ibu bapak tahu padang mahsyar? Bukan padang Pariaman. Padang mahsyar. Padang mahsyar ini matahari 1000 kali lipat dari panasnya dunia. Dekatnya matahari 1 hasta di atas kita. 1 hasta. Berarti segini. Sampai sikut. Berarti 1 hasta. Dekat matahari dengan kita. Di dalam riwayat Nabi SAW, kejamnya padang mahsyar, tatkala kita dibangkitkan oleh Allah, seandainya ada seorang ibu yang setelah melahirkan anaknya, tatkala sedang digendong, dibangkitkan, lalu dijadikan saat itu di padang mahsyar, maka anak tersebut sudah tidak lagi ada di gendongannya. Kecuali anak tersebut ada di mata kakinya. Kenapa? Diinjak anak tersebut agar dia lebih tinggi, tidak tenggelam atas dari dosa-dosanya. Gak ada yang bisa nyelamatin kita di padang mahsyar. Di dalam padang mahsyar, di padang mahsyar itu ada yang teriak, orang-orang kafir, mereka berteriak, wahai Allah, selesaikan siksaan padang mahsyar. Jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka segerakan masukkan kami ke dalam api neraka. Dipikirnya neraka nggak seberapa dengan padang mahsyar. Ternyata padang mahsyar itu tidak ada seujung kuku daripada panasnya api siksaan api neraka. Saya nggak nakut-nakutin karena memang semua pasti kita akan ngalamin di padang mahsyar. Inilah fungsi tatkala kita dekat para alim ulama mendengar nasihat, ini fungsinya untuk apa? Menyadarkan diri.